Halo guys, pernah dengar soal pengungsi Rohingya yang sering dibahas akhir-akhir ini? Sebenarnya, siapakah mereka dan ada apa dengan mereka? Katanya, mereka sebenarnya sudah punya pulau pengungsi di Bangladesh. Kalau kamu penasaran, tonton terus video ini sampai akhir ya. Latar belakang Rohingya. Jadi, Rohingya ini adalah sebuah kelompok etnis yang mayoritasnya beragama Islam dan udah lama banget tinggal di Myanmar. Kebanyakan dari mereka tinggal di Rakhine, yang notabene adalah salah satu daerah termiskin di Myanmar. Nasib mereka ini nggak mudah loh guys. Sejak Myanmar merdeka pada tahun 1948, Rohingya udah ngalamin banyak banget kesulitan. Mereka seringkali dikucilkan dan dimarginalkan. Nah, kisah mereka ini makin rumit pas pada tahun 1962. Pada waktu itu terjadi kudeta militer di Myanmar dan keadaan membuat Rohingya berubah drastis. Pemerintah baru ini mewajibkan semua orang untuk punya kartu registrasi nasional. Tapi yang bikin sedih nih guys, warga Rohingya malah cuma dikasih kartu identitas asing. Bayangin aja guys, mereka yang udah lama tinggal di sana, tapi dianggap kayak orang asing di negeri mereka sendiri. Dan gak cuma itu aja, nasib Muslim Rohingya juga makin berat. Setelah kejadian kudeta militer di Myanmar pada tahun 1962, pemerintah Myanmar mulai ngusir ribuan Muslim Rohingya. Sampai pada tahun 1978, udah lebih dari 200.000 orang Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh, negara tetangga Myanmar. Mereka nggak punya pilihan lain karena situasi di Myanmar yang makin sulit buat mereka. Terus, sampai tahun 1990-an, secara perlahan banyak Rohingya yang memilih untuk meninggalkan Myanmar. Tapi guys, yang paling parah terjadi di tahun 2017. Waktu itu, ada gelombang kekerasan besar di Rakhine, salah satu negara bagian di Myanmar. Akibatnya, lebih dari 742.000 orang Rohingya, termasuk anak-anak, harus lari ke Bangladesh buat cari perlindungan. Bayangin, mereka harus berjalan kaki berhari-hari, melewati hutan, dan bahkan menempuh perjalanan laut yang super berbahaya. Semua itu mereka lakukan demi mencapai Bangladesh, tempat yang mereka harapkan bisa jadi perlindungan. Jadi itulah cerita sedih dari perjalanan Rohingya yang gak gampang dan penuh dengan tantangan besar guys. Situasi pengungsi Rohingya. Guys, dengerin nih, situasi pengungsi Rohingya yang kabarnya semakin serius. Menurut laporan UNHCR, yang terbaru di Oktober 2023, ada lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya yang mencari tempat aman di berbagai negara. Dan tahu nggak guys, Bangladesh jadi negara yang paling banyak menampung mereka dengan jumlah lebih dari 960.000 orang. Mereka tinggal di kamp pengungsian yang ada di Cox's Bazar di Bangladesh. Cox's Bazar ini dulunya terkenal sebagai tempat wisata loh guys. Malah pantainya juga dianggap sebagai pantai natural terpanjang di dunia yang panjangnya sampai 125 km. Tapi sejak tahun 2017, Cox's Bazar lebih dikenal sebagai tempat kamp pengungsian. Daerah yang luasnya cuma 26 km persegi ini sekarang dihuni oleh lebih dari 900.000 pengungsi. Jadi, tempat yang tadinya sebagai tujuan wisata itu sekarang jadi kamp pengungsian terbesar di dunia. Kepadatannya aja nih sampai 5 kali lipat dari Singapura. Karena kepadatan yang ekstrim ini, kondisi hidupnya jadi kurang higienis. Bayangin aja guys, satu kamar bisa diisi sampai 10 orang buat tidur. Terus, karena kondisinya yang padat dan sulit, sering terjadi masalah kekerasan, pelecehan seksual, perdagangan manusia, penculikan, dan banyak masalah lainnya di Cox's Bazar. Jadi, situasi pengungsi Rohingya di sana tuh nggak mudah dan juga butuh perhatian serius dari kita semua.
Sedangkan untuk keamanan, pemerintah Bangladesh membatasi akses Rohingya. Hal ini untuk mempertegas sifat sementara dari tinggalnya pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh juga tidak ingin para pengungsi masuk ke dalam kehidupan masyarakat umum mereka. Namun meski begitu, pemerintah Bangladesh tetap memegang prinsip non-refoulement dan terus menyediakan tempat bagi warga Rohingya sebagai pengungsi dari tanah air mereka di Myanmar. Cox's Bazar saja tidak cukup. Guys, cerita tentang kamp pengungsian Rohingya ini nampaknya makin kompleks saja. Seiring waktu, kamp pengungsi di Cox's Bazar terus bertambah besar. Menurut studi yang dilakukan pada tahun 2018, lebih dari 2.000 hektar hutan udah hilang karena dipakai buat pembangunan kamp pengungsian. Dan ini berimbas pada hubungan antara pengungsi Rohingya dengan masyarakat setempat. Karena kedua belah pihak sama-sama bergantung pada hutan itu untuk bahan bakar, makanan, dan obat-obatan, jadi ketegangan antara mereka pun mulai meningkat. Selain itu, Cox's Bazar jadi lebih rentan terhadap bencana tanah longsor karena banyaknya pembukaan lahan. Nah, karena masalah ini pun, akhirnya pemerintah Bangladesh mengambil langkah dengan mengumumkan proyek Asrayan 3 di tahun 2019. Tujuannya adalah buat ngurangin kepadatan di Cox's Bazar dengan merelokasi pengungsi Rohingya ke tempat baru. Tempat baru itu berlokasi di Bhasankar, sebuah pulau terpencil. Ide relokasi ini diharapkan bisa jadi solusi buat masalah kepadatan dan dampak lingkungan di Cox's Bazar. Jadi, dengan pemindahan pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasankar, diharapkan bisa mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan juga mengurangi ketegangan dengan masyarakat lokal. Harapannya, kondisi hidup para pengungsi bisa lebih baik dan stabil dengan adanya relokasi tersebut. Nah, Pulau Bhasankar ini rencananya akan jadi tempat baru untuk sekitar 100.000 pengungsi Rohingya. Pembangunan kamp pengungsian di sana itu merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Bangladesh dengan angkatan laut mereka. Biayanya aja nih guys sekitar 330 juta US dollar atau sekitar 5,2 triliun rupiah. Dan itu semua dibiayai oleh pemerintah Bangladesh sendiri. Dan ini juga bakal menjadikan Pulau Bhasankar sebagai salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia. Pulau khusus untuk pengungsi Rohingya. Di Pulau Bhasankar, pengungsi nggak hanya akan dikasih rumah, tapi juga ada masjid, rumah sakit, gudang penyimpanan makanan, tempat perlindungan angin topan, dan berbagai fasilitas lainnya. Bahkan di pulau itu juga ada panel surya buat kebutuhan listrik dan air para pengungsi. Untuk melindungi pulau dari gelombang laut dan angin topan, di sekitar pulau juga dibangun tanggul yang panjangnya 12,1 km. Kemudian rencananya juga akan ada 1.400 rumah klaster yang dibangun di Pulau Bhasankar. Ini semua adalah upaya besar buat memastikan bahwa pengungsi Rohingya bisa punya tempat tinggal yang layak dan juga aman, guys. Semoga saja dengan semua usaha ini, kehidupan para pengungsi bisa lebih baik dan mereka bisa mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan ya guys. Kondisi pulau dan relokasi pengungsi. Lalu, seperti apa kondisi di pulau yang baru ini? Oke guys, mari kita bahas lagi nih lebih detail tentang relokasi pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasankar. Jadi di Pulau Bhasankar ini ada rencana untuk membangun 1.400 rumah klaster. Masing-masing dari rumah klaster tadi terdiri dari 12 rumah dan setiap rumahnya punya 16 kamar. Desainnya dibuat dengan ketinggian 1,2 meter dari tanah. Jadi pas hujan lebat, para pengungsi nggak perlu khawatir rumahnya bakal kebanjiran. Sampai saat ini sekitar 120 rumah klaster sudah berhasil dibangun. Pemerintah Bangladesh sendiri sudah mulai merelokasi pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasankar sejak Desember 2020. Sampai Mei 2022, sekitar 30.000 pengungsi udah dipindahin ke sana. Proses pemindahannya pun dilakukan bertahap, guys.
Ada dua kelompok pertama yang jumlahnya sekitar 4.000 orang udah dikirim ke Pulau Bhasanchar. Dan rencananya akan terus berlanjut sampai total 100.000 orang tiba di sana. Nah, untuk proses relokasi ini sendiri, pemerintah Bangladesh menggunakan kapal-kapal pengangkut yang mereka buat sendiri, guys. Ada 6 kapal yang digunakan dan masing-masing kapal bisa membawa sekitar 320 penumpang. Ini merupakan langkah besar dalam upaya memberikan tempat tinggal yang aman dan layak bagi pengungsi Rohingya yang selama ini hidup dalam kondisi sulit di kamp pengungsian Cox's Bazar. Tidak bebas meskipun sudah ada pulau. Nah, meskipun mereka diizinkan oleh pemerintah Bangladesh untuk bebas bergerak dan melakukan aktivitas di pulau tersebut, tapi buat keluar dari Pulau Bhasanchar, mereka butuh izin khusus. Ini artinya mereka ada kebebasan bergerak di dalam pulau, tapi tetap ada batasan untuk keluar dari pulau itu. Walaupun di Bhasanchar sudah disediain fasilitas yang lengkap, tapi ternyata masih banyak pengungsi Rohingya, terutama remaja dan anak muda, yang memilih untuk melarikan diri dari pulau itu. Ada beberapa alasan kenapa mereka kabur. Salah satunya adalah karena nggak ada pekerjaan yang tersedia di pulau tersebut. Ditambah lagi nih guys, dengan pemotongan uang bulanan akibat kurangnya dukungan dari para donatur. Jadi, kondisi ini bikin hidup mereka di Bhasanchar nggak mudah. Pengungsi Rohingya yang ada di Pulau Bhasanchar merasa seperti terpenjara. Meskipun secara fisik mereka bebas bergerak di pulau itu. Bedanya dengan penduduk di Gaza misalnya, adalah soal status kewarganegaraan. Penduduk di Gaza punya status kewarganegaraan, sedangkan Rohingya tidak punya. Jadi, karena itulah banyak dari mereka yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain, seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Situasi ini nunjukin betapa kompleks dan sulitnya kehidupan para pengungsi Rohingya. Mereka nggak hanya cari tempat yang aman, tapi juga mencari tempat di mana mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan juga merdeka. Semoga saja ke depannya ada solusi yang lebih baik ya guys buat para pengungsi ini, agar mereka bisa hidup dengan layak dan juga bebas. Kalau menurut kalian, gimana nih guys? Coba tulis dong solusi ataupun harapan kalian di kolom komentar. Terima kasih.